Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, salah satu di antara tradisi bangsa Arab, ketika dua orang bertemu, maka tidak akan mereka berpisah sebelum melakukan dua hal. Yang pertama adalah membaca sebuah surat dalam Al-Quran. Yang kedua adalah mengucapkan salam perpisahan. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, ketika menyatakan bahwa membaca salam, kita maklum semua. Salam perpisahan pasti assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Tapi sebagian kita mungkin ada yang bertanya, ketika mereka sebelum berpisah, mereka membaca sebuah surat dalam Al-Quran. Kira-kira surat apa? Ternyata jawabannya ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hudzaifah. Ternyata mereka punya tradisi. Ketika bertemu, mereka berpisah. Sebelum berpisah, mereka mengucapkan satu surat, yaitu surat Al-Asr. Ma'asyiral muslimin, nampaknya sebagian kampung kita, sebagian daerah kita, ini tradisi sudah terjadi. Ketika setelah majelis selesai, pelajaran sudah berakhir, ya, murid-murid mengucapkan surat Wal-Asr. Ya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasabil haqqi wa tawasabis sabr. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, mungkin kita bertanya, ada apa dan kenapa bangsa Arab, orang-orang Arab muslim yang iman kepada Allah, sebelum mereka berpisah mengucapkan surat itu? Jawabannya adalah kita pada kesempatan ini akan membahas sedikit secara ringkas terkait daripada surat Al-Asr, atau lebih kita kenal adalah surat Wal Asri. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, ketika kita berbicara surat Al-Asr sebagaimana namanya, kita akan teringat dengan makna daripada Al-Asr itu, bahwa Al-Asr itu huwa ad-dahr, kata Abdullah bin Abbas, bahwa Al-Asr itu artinya ad-dahr. Ma makna ad-dahr? Ad-dahr yaitu waktu. Surat Al-Asr ini diawali dengan kata waw. Waw artinya huruf al-qasam. Huruf qasam artinya sumpah. Kalau sumpah dengan bahasa kita demi, maka wal asri artinya demi waktu. Artinya Allah dalam surat ini bersumpah dengan waktu. Kenapa demikian? Karena ternyata ketika Allah mengambil diksi, ya, ada sumpah Allah dengan langit, wassama, demi langit. Ada sumpah Allah dengan malam, wallaili, demi waktu malam. Ada sumpah Allah dengan waktu siang, wan nahar. Dan pun Allah bersumpah dengan demi waktu. Artinya yang Allah katakan, waktu-waktu atau kemudian sumpah-sumpah dengan barang-barang di dunia ini, itu merupakan hal yang istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk waktu kita. Waktu kita ini adalah sesuatu yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada kita. Karena waktu ini menjadi modal seseorang untuk meningkatkan dan menjadi pribadi-pribadi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tidak banyak orang yang merugi atas waktunya ketika dia hidup dikasih usia oleh Allah dalam keadaan sehat, hartanya lancar, tapi dia tidak pergunakan dalam ketaatan kepada Allah, maka itu termasuk orang-orang yang merugi. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, lanjutan daripada ayat ini, wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kondisi kerugian. Ketika berbicara waktu tadi, manusia dalam kondisi kerugian. Kerugian karena apa tadi? Karena apa? Orang
Banyak sekali lalai. Makanya kan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ni'matani magbubatan. Dua nikmat yang sering orang lupa. Di antaranya adalah nikmat waktu, kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat waktu luang kemudian kita pakai untuk santai-santai yang tidak bermanfaat. Waktu panjang bukannya untuk belajar. Hari ini mungkin para santri atau para pelajar sedang melakukan belajar dari rumah. Ya, sebagian kita, ya, orang tua tidak mengarahkan untuk memanfaatkan waktu untuk belajar. Ya, kemudian sebagian kita juga mungkin biasanya sibuk bekerja dalam masa pandemi ini. Ya, waktu kita lebih banyak luangnya. Maka tidak ada alasan untuk kita memanfaatkan waktu-waktu ini. Karena kalau tidak, innal insana lafi khusr. Manusia semuanya dalam kondisi kerugian. Sahabat muslim, mungkin kita bertanya, ini kira-kira selain kerugian ada nggak yang beruntung? Lanjutan daripada ayat ini jelas. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Semua manusia di hadapan waktu itu rugi. Kecuali 4 golongan. Apa itu? Illalladzina amanu. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam situasi kondisi apapun. Ta'arraf ilallahi firrahai ya'rifka fisyiddah. Dalam kondisi luang ataupun dalam kondisi sempit. Senantiasa kita mengingat Allah, senantiasa kita mengenal Allah, dekat dengan Allah. Karena ini yang akan menyelamatkan dan menghindarkan diri kita dari kerugian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tekadkan, kokohkan iman kita kepada Allah dalam situasi dan kondisi, maka Allah pun akan mengingat kita dalam setiap keadaan, dalam kondisi kita, dan tentu Allah juga akan membantu membahagiakan kita semua. Yang kedua, wa amilus salihat. Orang yang tidak merugi di hadapan waktu adalah orang-orang yang senantiasa melakukan amal kebaikan. Amal soleh. Ya, amal soleh itu kebalikan daripada amal maksiat. Amal su'. Ada amal soleh, ada amal su', amal maksiat. Yang mengantarkan, kalau amal su' itu yang mendatangkan kebencian Allah. Yang mendatangkan kemurkaan Allah. Sedangkan amal soleh adalah yang mendatangkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka senantiasa, ya, dalam situasi kondisi apapun termasuk masa pandemi ini, sebisa mungkin dalam kondisi pandemi ini, walaupun misalkan kita berada di rumah, ya orang lain tidak melihat, tetap kita melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita masih bernafas, selama hidup kita, jasad masih dikandung badan, tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Disiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi bagi mereka yang senantiasa musara'atu ilal khair, bersegera melakukan amal soleh. Jadi yang kedua adalah amal soleh kalau kita ingin terhindar dari golongan orang yang merugi. Sampai di sini tidak. Lanjutan daripada ayat ini adalah wa amilus solihat. Wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi. Orang yang beriman dengan orang beriman yang lain harus senantiasa saling mengingatkan, mewasiatkan dalam hak, dalam kebenaran, dalam kebaikan, dalam ketaatan, dan juga watawasaw bis sabri, dan yang keempatlah senantiasa mewasiatkan dalam kesabaran agar senantiasa kita istiqomah dalam melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, ini yang kedua terakhir ini adalah watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Nampaknya harus senantiasa kita galakan. Pada kesempatan ini kita sedang diuji musim pandemi COVID-19 yang belum berakhir dan belum seutuhnya hilang di tengah-tengah kita. Makanya harus senantiasa saling mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang beriman untuk berwasiat dalam kebaikan, istiqomah dalam melakukan ibadah dan ketaatan, juga berwasiat senantiasa menghadapi musibah COVID-19 ini dengan sabar, ikhlas, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian, ma'asyiral muslimin, sahabat dimanapun Anda berada, maka insya Allah
4 hal ini yang kita lakukan, maka kita akan terhindar dari yang disebut golongan orang-orang yang merugi dalam surat Al-Asr ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, mengistiqomahkan kita, membimbing kita untuk senantiasa melakukan iman, amal soleh, mewasiatkan dalam kebaikan dan mewasiatkan dalam kesabaran dalam kehidupan kita sehari-hari kita. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.